pushing the fucking broom. I get fired because management was restructured. I'm not going. Fucking go, Morgan. It's me, Will. Remember we went to kindergarten together. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang menceritakan seseorang remaja yang memiliki kecerdasan luar biasa. Namun, perilaku yang ia miliki sangat buruk, dikarenakan ia hidup di lingkungan berandalan dan ia adalah seorang anak yatim piatu. Film dirilis pertama kali pada tahun 1997. Diperankan oleh Matt Damon sebagai tokoh utama yaitu Will. Ben Affleck juga mengambil peran di film ini sebagai sahabat Will. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan seorang remaja bernama Will. Ia hidup seorang diri dan diketahui bahwa ia adalah seorang yatim piatu. Ia bekerja di sebuah universitas sebagai petugas kebersihan. Kemudian, scene menunjukkan seorang profesor bernama Gerard Lambeau. Ia mengadakan sayembara bagi para mahasiswa yang dapat mengerjakan sebuah soal matematika akan mendapatkan sebuah hadiah yang tak ternilai. Will melihat soal tersebut dan nampak ia tertarik akan hal itu. Will kini bersama temannya yang bernama Chuck sedang berada di bar. Will izin pulang duluan karena ia merasa letih bekerja. Namun ternyata ia pulang karena ingin mengerjakan soal matematika yang ia lihat tadi siang. Keesokan harinya ketika para mahasiswa dan dosen telah pulang, Will mengerjakan soal tersebut. Kini, Will sedang bersama Chuck sedang bermain baseball. Chuck berkata bahwa teman mereka baru saja membuka sebuah bar di dekat Harvard University. Chuck mengajak Will untuk pergi ke sana agar mereka dapat bertemu dengan mahasiswi yang kuliah di Harvard. Keesokan harinya, ketika Profesor Lambeau sedang menghadiri reuni angkatannya, ia dihampiri oleh mahasiswanya yang berkata bahwa seseorang telah berhasil mengerjakan soal matematika yang ia berikan. Melihat bahwa jawabannya benar, Profesor Lambeau mengumpulkan semua mahasiswanya untuk mencari siapa yang mengerjakannya. Namun, dari semua mahasiswa, tidak ada yang mengaku. Dan tentu saja, itu membuat Profesor Lambeau bingung. Kembali ke Will, ia kini bersama teman-temannya termasuk Chuck sedang menonton pertandingan baseball. Perhatian Will tertuju kepada seorang pria yang ternyata Will dulu sering mengalami pembulian oleh pria tersebut. Will dan teman-temannya memutuskan untuk pergi mencari makan. Di jalan, mereka tak sengaja bertemu dengan pria yang Will lihat tadi. Chuck memberhentikan mobilnya. Will dan teman-temannya langsung menghajar pria itu hingga babak belur, yang membuat perhatian para polisi. Will yang memiliki dendam kepadanya tak sadar bahwa sudah ada polisi, dan sontak Will harus tertangkap. Will dibebaskan, namun ia harus mengikuti sidang yang akan digelar minggu depan. Kini, Will kembali mengerjakan soal matematika, dan di saat yang sama, Profesor Lambeau melihat Will. Will yang takut karena ia hanya seorang petugas kebersihan pergi meninggalkan Profesor Lambeau. Profesor Lambeau kembali kagum setelah melihat soalnya telah terisi dengan jawaban yang benar, dan kali ini ia telah mengetahui siapa pelaku yang menjawab soalnya. Will dan teman-temannya sedang berada di bar
yang Chuck bicarakan beberapa hari lalu. Chuck melihat seorang gadis dan ia segera menghampirinya. Namun di saat yang sama, datang mahasiswa dari Harvard yang mencoba untuk menguji kepintaran dari Chuck. Melihat temannya mengalami kesulitan, Will menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut. Dan ia malah berhasil membuat mahasiswa itu malu di depan seorang gadis. Gadis itu bernama Skylar. Ia tertarik dengan Will karena kepintarannya. Sebelum pergi, Skylar memberikan nomor teleponnya kepada Will. Will yang merasa menang dari mahasiswa yang ia kalahkan, pamer dengan menunjukkan ia berhasil mendapatkan nomor dari Skylar. Dan setelah itu, Will dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Profesor Lembo pergi ke gudang tempat para petugas kebersihan berkumpul. Ia bertanya di mana keberadaan Will. Petugas kebersihan yang ada di sana memberitahu bahwa kini Will sedang menghadiri sidang untuk kasusnya. Will sedang membela dirinya di hadapan hakim agar ia dapat bebas dari tuduhan. Will sangat terampil dan ia hafal semua pasal-pasal yang membuat jaksa penuntut terpojok. Namun, hakim melihat track record Will selama ini yang dikenal sebagai remaja yang sering membuat onar. Dan ini bukan kali pertamanya Will masuk ke persidangan. Hakim tetap memutuskan Will untuk masuk ke penjara. Dan ternyata persidangan itu ditonton oleh Profesor Lembo. Melihat kemampuan Will dalam membela diri, Profesor Lembo semakin yakin dengan kepintaran Will. Kini, Will sedang berada di dalam penjara. Ia menelpon Skylar untuk memberitahu kabar dirinya. Dan ia berencana untuk mengajak pergi Skylar di kemudian hari. Skylar sangat senang ia dikabari oleh Will. Kemudian, Will dibawa oleh seorang sipir untuk menemui Profesor Lembo. Ia menawarkan sebuah kesempatan kepada Will agar dirinya dapat bebas dari penjara. Will harus bekerja dengannya, dan ia harus mengikuti terapi untuk merubah perilakunya. Will yang tak ingin hidup di penjara menyetujui akan hal tersebut. Kini, Will sedang mengerjakan soal matematika bersama Profesor Lembo. Dan pada malam harinya, ia mempelajari sebuah buku karya seorang psikiater yang esok akan menerapi dirinya. Keesokan harinya ketika ia diterapi, Will berhasil membuat psikiater tersebut terpojok. Dan sang psikiater memilih untuk mengundurkan diri dan tak ingin kembali bertemu dengan Will. Kemudian, Will mengikuti terapi hipnoterapi. Dan lagi-lagi, Will mengerjai penghipnotis tersebut dan membuat Profesor Lembo marah kepada Will yang tak dapat diajak bekerja sama. Profesor Lembo memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya yang ahli dalam bidang psikologi. Pria itu bernama Profesor Shawn yang diperankan oleh almarhum Robin Williams. Pada awalnya, Profesor Shawn enggan menerapi Will karena ia memilih pensiun setelah istrinya meninggal dunia. Hingga kini, ia sekarang fokus untuk mengajar. Namun, setelah Profesor Lembo menjelaskan latar belakang Will, Profesor Shawn tertarik untuk menerapi Will. Singkat cerita, Profesor Shawn sedang menerapi Will. Will lagi-lagi mencoba untuk membuat Profesor Shawn tak kuat untuk menerapinya. Will mengejek sebuah lukisan yang dilukis oleh Profesor Shawn. Namun, itu tidak membuat Profesor Shawn marah. Will mencoba untuk mengejek Profesor Shawn dengan membawa istri dari Profesor Shawn. Dan hal itu cukup membuat Profesor Shawn marah kepada Will dan ia mengusir Will. Profesor Lembo meminta maaf kepada Profesor Shawn atas sikap Will dan ia mengerti jika Profesor Shawn enggan menerapi Will kembali. Namun, Profesor Shawn malah merasa tertantang dan ingin menggali Will lebih dalam. Kini, Will sedang pergi kencan dengan Skylar.
keduanya menunjukkan rasa cinta satu sama lain, ditandai dengan kecupan mesra di antara keduanya. Keesokan harinya, Will kembali melakukan terapi bersama Profesor Shaun. Kali ini, Profesor Shaun mengajak Will pergi ke tepi danau. Di sana, Profesor Shaun berkata bahwa Will hanyalah seorang remaja yang belum tahu bagaimana dunia bekerja. Dan ia juga berkata bahwa mungkin untuk saat ini Will belum menemukan seseorang yang amat ia cintai hingga Will sangat bangga memilikinya. Profesor Shaun kagum dengan Will. Ia ingin tahu cerita kehidupan Will dari Will sendiri. Dari perkataan itu cukup membuat hati Will sedikit melunak. Kini, Will sedang bersama Chuck melakukan pekerjaan sampingan sebagai kuli bangunan. Dan pada malam harinya di suatu tempat, Will mencoba untuk kembali menelpon Skylar. Namun, entah apa yang ia pikirkan ketika Skylar menjawab teleponnya, Will tak berkata sepatah kata pun, dan malah menutup teleponnya. Will kembali melakukan terapi. Namun kali ini, Will dan Profesor Shaun menghabisi waktu terapinya hanya dengan berdiam diri satu sama lain. Dan ketika selesai, Profesor Lambeau bertanya kepada Profesor Shaun apa yang sebenarnya terjadi. Profesor Shaun menjelaskan Will hanya butuh waktu untuk memberanikan diri untuk bercerita tentang dirinya. Kini, Will sedang bersama Profesor Lambeau dan teman seprofesinya sedang membahas sebuah teori matematika. Teman Profesor Lambeau telah lama ingin membuktikan teori tersebut. Namun, Will hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membuktikannya. Will kembali melakukan terapi. Kali ini, Will akhirnya buka suara. Ia bercerita bahwa ia baru saja melakukan kencan dengan seorang gadis. Will suka kepadanya, namun ia tak ingin menelponnya karena ia takut jika ia kembali bertemu dengan gadis itu, Will akan melihat sisi jelek dari gadisnya dan akan membuat Will tidak suka kepadanya. Mendengar hal itu, Profesor Shaun memberi nasihat kepada Will, yaitu jika ia mencintai seseorang, maka kita juga harus mencintai sisi keburukannya. Ia bercerita tentang kebiasaan almarhum istrinya kepada Will. Dan setelah istrinya meninggal, Profesor Shaun sangat merindukan hal tersebut. Will pun terdiam mendengar perkataan Profesor Shaun. Kemudian, Will pergi mengunjungi Skylar di asramanya. Ia mengajak Skylar untuk pergi kencan. Namun untuk saat ini, Skylar tidak dapat pergi kencan karena ia sedang sibuk dengan tugas kuliahnya dan berjanji akan pergi kencan esok hari. Will pergi meninggalkan Skylar dan ia memutuskan untuk membantu Skylar mengerjakan tugasnya. Ia kembali kepada Skylar dan memberikan jawaban dari tugas Skylar. Hal itu dilakukan Will agar mereka dapat pergi kencan sekarang. Kini, Will dan Skylar sedang menonton balapan anjing. Dan di sana, Skylar menanyakan perihal saudara Will. Will berbohong bahwa ia memiliki 13 saudara dan Skylar ingin bertemu dengan mereka semua. Will kembali melakukan terapinya. Kali ini, ia bertanya kepada Profesor Shaun kapan ia yakin bahwa istrinya adalah jodohnya. Profesor Shaun berkata bahwa ia yakin sejak pandangan pertamanya. Bahkan, Profesor Shaun meninggalkan pertandingan baseball yang telah ia tunggu-tunggu hanya demi ia dapat berkenalan dengan calon istrinya. Kini, Will bersama Skylar sedang bermesraan. Skylar membujuk Will agar ia dapat bertemu dengan teman-temannya. Dan jika Will tidak menemuinya dengan teman Will, Skylar mengancam bahwa ia tidak akan ingin kembali kencan dengan Will. Keesokan harinya, Will membawa Skylar bertemu dengan teman-temannya. Mereka
mengobrol, saling bertukar cerita. Dan setelah selesai, Skylar ingin bertemu dengan saudara-saudara Will. Will yang telah berbohong karena ia tak memiliki saudara, berhasil membujuk Skylar untuk pulang saja karena hari telah larut malam. Chuck meminjamkan mobilnya kepada Will untuk mengantarkan Skylar pulang. Profesor Lambeau pergi menemui Profesor Shawn. Ia menanyakan perkembangan Will karena ia ingin Will segera mendapatkan pekerjaan agar hidupnya dapat jauh lebih baik. Namun Profesor Shawn meminta Profesor Lambeau untuk bersabar sedikit karena Will masih memiliki trauma pada masa lalunya. Terjadi sedikit pertengkaran antara mereka berdua. Dan ternyata Profesor Lambeau telah mengirim Will untuk melakukan wawancara ke salah satu perusahaan. Akan tetapi, Will malah mengutus Chuck untuk melakukan wawancara. Sedangkan Will kini sedang bersama Skylar. Skylar bertanya bagaimana Will bisa menikmati semua pelajaran yang menurut orang lain sulit, sedangkan Will seakan-akan senang melakukannya. Will berkata ia hanya seperti Mozart atau Beethoven yang ketika melihat piano mereka akan langsung memainkannya. Kini Will dan Skylar sedang berada di kamar Skylar. Skylar mengajak Will pindah ke California bersamanya. Will menolak ajakan Skylar karena ia masih berpikir bahwa kehidupan Will di sini bukan di California. Tentu saja Skylar kecewa dengan keputusan Will. Mereka berdua bertengkar. Skylar berkata bahwa ia sangat mencintai Will. Namun Will tetap memilih meninggalkan Skylar. I love you. I don't love you. Will kini tengah bersama Profesor Lambeau. Ia memberikan jawaban sebuah teori kepada Profesor Lambeau. Profesor menanyakan perihal hasil dari wawancaranya. Will menjawab ia mengirimkan negosiator untuk melakukannya. Sontak, Profesor Lambeau marah kepada Will karena menurutnya Will tidak menghargainya. Will yang telah mengerjakan soal-soal yang diberikan Profesor Lambeau kepadanya merasa telah sangat menghargai Profesor Lambeau karena ia harus begadang hanya untuk memberikan Profesor Lambeau jawabannya tepat waktu. Will memutuskan untuk membakar jawaban itu. Sebelum Will pergi, Profesor Lambeau meminta maaf kepada Will. Dan Profesor Lambeau hanya ingin bakat yang dimiliki Will tidak terbuang begitu saja. Kini, Will sedang menghadiri wawancara dengan salah satu instansi rahasia pemerintah. Will memutuskan untuk tidak menerima pekerjaan itu karena menurutnya ia takut jika ia berhasil memecahkan kode yang diberikan, ternyata kode itu adalah kode keamanan dari salah satu negara dan malah memantik terjadinya peperangan. Will kembali bertemu dengan Profesor Shawn untuk melakukan terapi. Kali ini, Profesor Shawn bertanya apa yang sebenarnya Will inginkan. Will tak dapat menjawabnya dan malah berputar-putar dengan jawabannya. Profesor Shawn memutuskan untuk menghentikan sesinya kali ini karena ia melihat Will sedang dalam masalah dan ia memberikan waktu kepada Will untuk berpikir. Will mencoba untuk menelepon Skylar. Skylar kembali mengajak Will dan ia mau memperbaiki hubungan mereka. Namun lagi-lagi Will malah menutup teleponnya. I love you. Take care. Will melewati hari-hari galaunya. Ia tidak menghadiri sesi terapinya, ia memilih bekerja bersama dengan Chuck. Kemudian, ia mengobrol dengan Chuck. Ia curhat bahwa ia telah putus dengan Skylar karena Skylar pergi ke California untuk melanjutkan kuliah kedokterannya. Dan ia juga berkata bahwa ia telah menolak pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Will memilih untuk tetap tinggal di kotanya dan bekerja bersama Chuck
sebagai kuli bangunan. Mendengar hal itu, Chuck sebagai sahabat yang baik memberikan nasihat kepada Will karena menurutnya Will tidak menghargai apa yang diberikan Tuhan kepadanya, karena tidak semua orang memiliki bakat seperti Will. Ia akan membunuh Will jika 20 tahun yang akan datang Will tetap menjadi seorang kuli bangunan sama sepertinya. Profesor Lambeau pergi menemui Profesor Shaun menanyakan kemana Will. Mereka berdua bertengkar sangat hebat. Profesor Lambeau terus memaksa Profesor Shaun untuk segera memberikan arahan kepada Will. Profesor Shaun yang tahu bahwa Will sedang memiliki masalah tak ingin terus-menerus memojokkan Will. Dan tanpa mereka sadari, Will telah berada di sana. Profesor Lambeau pergi dan membiarkan Will bersama Profesor Shaun. Will memberitahu semua masalahnya kepada Profesor Shaun. Profesor Shaun pun mengerti apa yang Will alami. Ia berkata bahwa ini bukan salahnya. Ia meminta Will untuk mengikuti kata hatinya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Will pun menangis di pelukan Profesor Shaun. Will pergi ke salah satu perusahaan yang menawarinya pekerjaan. Ia akan menerima pekerjaan tersebut. Will kembali menemui Profesor Shaun. Dan setelah Will mendapatkan pekerjaan, tugas dari Profesor Shaun telah selesai. Will dinyatakan bebas dari hukuman penjaranya. Will sangat berterima kasih kepada Profesor Shaun yang telah banyak membimbingnya. Good luck, son. Kini, Will pergi ke bar menemui teman-temannya. Ternyata teman-teman Will memberikan mobil kepada Will sebagai hadiah ulang tahun Will yang ke-21. Sedangkan Profesor Lambeau kini tengah menemui Profesor Shaun. Ia meminta maaf kepada Profesor Shaun. Mereka berdua pergi ke bar untuk menghabisi waktunya bersama. Keesokan paginya, Will pergi ke rumah Profesor Shaun. Ia hanya menaruh surat di depan rumah Profesor Shaun. Dan ternyata isi suratnya adalah ia menitipkan salam kepada Profesor Lambeau karena ia memilih untuk mengejar Skylar ke California dan ia meninggalkan pekerjaannya. Film pun selesai. Plot twist yang cukup mengherankan karena ternyata Will berpura-pura menerima pekerjaan agar ia dapat terbebas dari tuntutan hukum yang menjeratnya. Dan setelah bebas, ia mengikuti apa kata hatinya untuk memilih hidup bersama wanita yang ia cintai. Dan pesan yang dapat diambil dari film ini adalah ikuti apa kata hati ketika kita terjebak dalam dua pilihan dalam hidup kita. Karena jika kita hanya mengandalkan akal untuk mengambil keputusan, akan cenderung menjadi seseorang yang sangat egois. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Good Will Hunting.